Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama konten Belajar ID. Kali ini pada video pembelajaran saya akan memberikan materi tentang bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 2013. Meneladani kehidupan dari cerita pendek. Dengan subbab A, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek sesuai dengan kompetensi dasar 3.7. Baik, bersama saya Bu Riza Fitrianingsih akan mengupas terkait subbab mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Silakan disimak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir supaya kalian bisa memahami dengan baik. Materi dan tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu kita dapat memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Kemudian materi yang kedua yaitu kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nah, kita mulai ya untuk materi pertama. Nah, ada sebuah pernyataan terkait cerita pendek. Ini ya, dalam cerita pendek kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Nah, cerita pendek itu juga akan terkait dengan tokoh dan penokohan. Tidak lepas dari dua hal ini. Karena tanpa adanya tokoh dan penokohan, cerita tidak akan berjalan. Karena tidak ada komunikasi. Baik komunikasi secara gerakan atau secara lisan diucapkan. Itu juga kita harus membutuhkan tokoh. Nah, dalam sebuah cerita itu pasti kita akan menemui berbagai macam karakter tokoh ya. Baik tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik maupun antagonis itu tokoh yang jahat ya. Contohnya tokoh yang jahat misalkan ada tokoh yang memiliki watak pemarah, itu masuk dalam kategori tokoh antagonis. Kalau protagonis contohnya si tokoh itu memiliki karakter penyayang, sabar, bersahabat, itu namanya protagonis. Nah itu ya, jadi klasifikasi atau kelompok tokoh itu ada dua, namun variasinya protagonis juga banyak ya. Kalau protagonis namanya tokoh yang baik berarti ya semacam berwatak baik, pemaaf, suka menolong dan lain sebagainya. Kalau antagonis ya terkait watak yang tidak baik atau jahat ya, misalkan pembunuh, marah-marah, kemudian dendam, iri dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari materi yang pertama yaitu memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Oke, kita awali dengan memahami pengertian atau definisi dari cerita pendek dan ciri-cirinya. Secara definisi ya, cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Nah, maksudnya di sini wujud fisiknya yaitu singkat ya. Jadi bentuknya atau teksnya itu pendek, tidak berlembar-lembar seperti novel ya. Jadi biasanya kalau novel kan
satu buku itu satu novel, satu judul. Itu namanya novel. Kalau cerita pendek dalam satu novel itu berbagai judul ya, dengan tema yang sama, cuma judulnya yang berbeda-beda. Kalau novel satu judul, tapi di dalamnya ada bab-bab atau subjudul. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan beranjak ke ciri-ciri cerpen. Yang pertama, cirinya yaitu habis baca sekali duduk. Maksudnya bagaimana ya? Dalam kita duduk, dalam kita membaca novel, itu sekali membaca langsung tamat, ya langsung selesai, langsung tuntas. Kurang lebih membutuhkan waktu paling lama 1 jam ya, paling singkat 10 menit, bahkan lebih dari 10 menit juga ada, jika sudah terbiasa membaca cerpen ya. Nah, itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, jumlah katanya itu 500 sampai 5000 kata. Maksudnya bagaimana kalau kita hitung lampirannya, kurang lebih kalau cerpen itu 4 sampai 5 lampir ya, 5 halaman. 4 sampai 5 halaman itu cerpen ya, paling panjang. Kalau paling pendek ya 1 sampai 2 lembar itu juga ada ya, karena minimal katanya hanya 500. Perkiraan 1 sampai 2 lembar itu paling pendek. Ciri yang ketiga yaitu satu alur cerita saja, atau dikatakan jenis alur lurus ya. Jadi alurnya itu apa ya istilahnya, datar, tidak berliku-liku seperti novel, karena tidak ada bersambungnya. Jadi langsung tamat ya, dari awal langsung tamat. Biasanya kamu pernah melihat kalau cerpen ini difilmkan, itu namanya ada film FTV. Nah, itu salah satu bentuk cerpen, karena hanya membutuhkan kurang lebih 1 jam ya dalam kita menonton, itu langsung tamat. Atau di film Indosiar biasanya Tangisan Istri atau apa yang pokoknya film Indosiar itu juga sekali duduk, satu alur ya, satu alur, jadi langsung tamat atau langsung selesai. Itu dikatakan alur lurus. Ciri yang keempat yaitu ceritanya tentang kehidupan sehari-hari. Nah, tidak lepas dari kehidupan sehari-hari ya, yang kehidupan saat ini ya yang dirasakan. Jadi hanya satu konflik saja yang dibahas. Kalau novel itu yang dibahas lebih dari satu konflik ya. Misalkan konfliknya anak, konfliknya ibu, konfliknya ayah misalkan. Jadi novel ada 3 konflik di dalam satu cerita itu. Tetapi kalau cerpen itu hanya satu konflik, hanya diceritakan konfliknya anak. Konfliknya anak selesai ya sudah, tamat, selesai ceritanya. Tidak membahas ceritanya ibu, tidak membahas ceritanya ayah. Jadi yang didetailkan hanya satu konflik itu ya. Nah, ini keempat ini adalah ciri yang khusus ya, yang harus diperhatikan untuk membedakan cerpen dan novel. Dari sini bisa dipahami ya. Nah, ini ada pernyataan lagi terkait cerpen ya. Perhatikan, untuk memahami isi cerpen sebaiknya mengawali dengan sejumlah pertanyaan. Maksudnya di sini supaya kita bisa memahami isinya, kita harus membuat sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan yang bagaimana? Ini ada tingkatannya ya. Kalau level 1 itu pemahaman literal, level 2 yaitu interpretatif, level 3 integratif, level 4 itu kritis, dan level 5 itu kreatif. Nah, sebuah pertanyaan itu juga ada tingkatannya ya. Jadi tingkat bawah, tingkat yang mudah itu tentang pemahaman literal. Kalau tingkat sulit itu kreatif, level 5.
Baik, akan saya kupas, jadi tolong diperhatikan dengan saksama. Oke, ini terkait jenis pertanyaan ya. Yang pertama tadi, ya, pemahaman literal atau disebut juga pertanyaan tingkat mudah. Literal ya, merupakan pertanyaan tingkat dasar karena sifatnya mudah, atau istilahnya pertanyaan hafalan. Hafalan itu yang bagaimana? Ya, dimana jawabannya sudah tertera pada teks. Jadi kalian tidak perlu menemukan jawaban di luar teks, karena jawabannya ada di teks. Atau istilahnya itu pemahaman tersurat. Tersurat itu berarti kalian bisa menemukan jawabannya pada teks. Kemudian untuk level kedua yaitu pemahaman atau pertanyaan interpretasi atau interpretatif, itu sama ya, yaitu pertanyaan yang membutuhkan penafsiran atau jawaban tersirat. Nah, ini tingkatannya di atasnya ya, di atasnya literal. Tersirat itu berarti jawabannya itu kita mencari pemahaman sendiri ya, tidak ada pada teks. Itu namanya interpretatif. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan level integratif atau level ketiga, tengah-tengah ini ya, adalah sebuah pertanyaan tingkat menganalisis suatu hal yang dikembangkan. Jadi ini dibutuhkan analisa. Jadi tidak sekali baca langsung menemukan ya. Dibutuhkan 2-3 kali memahami ya. Jadi levelnya dipahami dulu, baru dianalisis, baru menemukan. Jadi levelnya ada 3 tahapan ya. Jadi melewati literal, interpretatif, dan baru kita bisa menemukan integratif. Untuk pertanyaan keempat yaitu level kritis, adalah sebuah pertanyaan membutuhkan analisis tinggi atau menghubungkan suatu hal dengan hal lain. Nah, ini dibutuhkan analogi atau perbandingan ya, membandingkan antara A dengan B, apakah ini sesuai atau tidak sesuai. Nah, butuh pertimbangan yang matang dalam mencari jawabannya. Itu namanya pertanyaan kritis. Biasanya pertanyaan kritis ini masuk pada tahapan ketika ujian nasional. Nah, lebih sering jenis pertanyaan kritis dibanding pertanyaan literal, interpretatif. Biasanya juga integratif ya. Jadi ujian nasional itu lebih mengarah ke level 3, 4, dan 5 ini. Nah, level 5 ini tingkat tinggi ya, yaitu pertanyaan kreatif. Adalah sebuah pertanyaan berupa mengaplikasikan atau memberikan gambaran lain sesuai dengan teks. Jadi ini sudah sangat tinggi ya. Jadi tingkatannya tidak hanya membandingkan, tapi seolah-olah mungkin kita bisa nggak mengubah dari bentuk A ke bentuk B. Itu salah satu pertanyaan kreatif. Nah, ini yang nomor 3, 4, dan 5 ini yang sering masuk dalam jenis pertanyaan yang ada di ujian nasional, baik itu bahasa Indonesia maupun mata pelajaran yang lain. Baik, dapat dipahami ya. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Sekarang beranjak ke contoh pertanyaan ya. Yang tadi definisinya, sekarang saya berikan sebuah contoh pertanyaan supaya kalian lebih mudah membandingkan dan memahami
jenis pertanyaan. Yang pertama, sebuah pertanyaan, apakah kelebihan dan kelemahan cerpen tersebut berdasarkan aspek kebahasaan yang digunakan? Ini pertanyaan saya acak ya, biar lebih mudah dalam memahami. Nah, bagaimana kita tahu caranya ini termasuk jenis pertanyaan apa? Kita lihat dulu sebuah pertanyaan. Kunci dari sebuah pertanyaan ini ada pada kelebihan dan kelemahan cerpen. Sekarang saya tanya lagi, apakah dalam sebuah cerpen itu isinya ada sebuah kelebihan dan kelemahan dalam ceritanya? Tidak ada ya, berarti ini bukan pertanyaan yang mudah. Kita diminta untuk memahami dari segi kebahasaan. Jadi ini termasuk pertanyaan tingkat pemahaman. Kalau begitu berarti termasuk jenis ya interpretasi, yaitu tingkat pemahaman atau level 2 ini. Kemudian pertanyaan kedua, siapakah saja tokoh cerita tersebut? Nah, sekarang kita harus menganalisa ya. Di dalam sebuah cerita adakah nama-nama tokohnya? Ya, tentu ada ya. Karena tokoh itu salah satu unsur dari cerita. Jadi harus ada dalam teks atau harus ada dalam cerita tersebut. Berarti ini pertanyaan yang mudah. Masuk kategori pemahaman literal atau pertanyaan dasar yang jawabannya sudah ada dalam teks. Lanjut, pertanyaan ketiga, apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh A? Nah, ada maksud tersembunyi. Berarti kita harus menganalisis ya. Karena apa, di dalam ceritanya juga tidak ada. Apakah misalkan kalau tokoh A jahat dengan tokoh B, apakah diceritakan alasannya mengapa tokoh A itu jahat? Tidak ada kan? Berarti kita harus menganalisa. Ya, apa maksudnya dari tokoh A itu? Mengapa bicara seperti ini kepada tokoh B? Berarti kan tingkat analisis yang lumayan tinggi ya, berarti masuk kategori krisis ya. Kita harus berpikir kritis untuk menentukan apa sesungguhnya maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh A dalam cerpen. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana sikapmu apabila berposisi sebagai tokoh A dalam cerpen tersebut? Nah, ini kita diminta untuk menjadi tokoh dalam cerpen ya. Ini sebuah pertanyaan yang tingkat tinggi ini sepertinya. Mengapa? Karena kita menjadi tokoh yang ada dalam cerpen. Kira-kira mudah atau sulit ya? Ya, sangat sulit ya. Karena apa? Ya, karakter kita berbeda. Misalkan dalam cerpen itu karakternya antagonis, tapi karakter kita pribadi itu protagonis. Kan susah ya mengubah dari baik menjadi jelek. Susah atau mudah? Atau yang awalnya jelek menjadi baik. Nah, itu kan membutuhkan tingkat tinggi ya, pemahaman tingkat tinggi untuk bisa memberikan sikap, menjelaskan sikap ketika kita berada pada tokoh dalam cerpen. Berarti ini termasuk kategori kreatif. Karena apa? Mengubah sesuatu yang sebenarnya di luar kemampuan kita ya, atau di luar kebiasaan kita. Misalkan kita biasanya menabung, ternyata diajak boros. Itu kan suatu sikap yang susah ya untuk diubah. Makanya ini membutuhkan sebuah pertanyaan yang jenis pertanyaan kreatif. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebuah pertanyaan bercerita tentang apakah cerpen di atas. Nah, ini masuk dalam
jenis pertanyaan yang sedang ya. Karena apa? Ini juga ada dalam cerita, kita diminta untuk mengulas kembali, mereview cerita tersebut dengan bahasa kita sendiri. Berarti masuk kategori integratif, dimana butuh analisis untuk memberikan review atau rangkuman dari cerita tersebut. Nah, ini kelima ini salah satu contoh pertanyaan ya, bukan kita mencari jawabannya, tapi kita menganalisis pertanyaan. 1-5 ini kategori pertanyaan jenis apa. Seperti itu ya, dapat dipahami? Oke, jika sudah memahami, kita beranjak pada materi yang kedua dari subbab A ini, yaitu menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nah, setiap cerita kalian harus tahu, dalam sebuah cerita itu pasti memiliki nilai atau maksud yang akan diceritakan atau yang ada dalam cerita itu. Kita kuliti bersama ya. Nah, ini ada sebuah pernyataan. Maksud dari nilai itu sendiri adalah suatu yang penting, berguna, atau bermanfaat bagi manusia. Nah, definisi dari nilai ya. Nilai itu yang bagaimana sih? Apakah yang ada nominalnya 20, 30, 100? Apakah itu nilai? Sebenarnya itu nominal ya. Kalau nominal, cuma kebiasaan kita menyebutnya itu nilai. Sebenarnya nilai itu baik, jelek, buruk itu namanya nilai. Karena untuk menilai baik buruk itu prosentasenya tidak jelas ya. Baik itu yang baik bagaimana. Oleh karena itu diberi keterangan, dikonversikan menjadi nominal. 80, 90, 100 itu kategori baik gitu. Makanya itu sekarang menjadi apa ya, sebutan nilai. Padahal nilai yang sesungguhnya bukan itu, tapi apa? Suatu yang penting, berguna, atau bermanfaat bagi manusia. Sebutan baik, buruk itu yang dikatakan nilai. Ada sebuah pernyataan lagi ya. Ini terkait dengan cerpen. Nilai dari sebuah cerpen tidak hanya berkaitan dengan keindahan bahasa dan kompleksitas jalinan cerita. Nilai juga berupa pesan atau amanat. Nah, kategori nilai dalam sebuah cerpen itu tidak hanya estetika. Estetika itu keindahan cerita, baik itu strukturnya, nama-nama tokoh, kemudian alurnya yang bagus, kemudian sambung menyambungnya cerita itu bagus, alurnya bagus. Tidak hanya itu, tapi apa ya, berupa pesan dan amanat yang disampaikan dalam cerita itu dominannya ya. Kategori dari nilai sebenarnya itu pesan atau amanat dalam sebuah cerita. Untuk menemukan keberadaan suatu nilai dalam cerpen, kamu dapat mengajukan sejumlah pertanyaan. Nah, di sini tadi kita sudah membahas terkait jenis-jenis pertanyaan ya. Nah, itu akan diaplikasikan atau dipraktekkan dalam materi kedua ini. Untuk menemukan nilai, kita harus mengajukan sebuah pertanyaan, baik dari tingkat mudah sampai ke tingkat sulit. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya, apa yang kita cari dalam cerita itu. Nah, ini ada langkah-langkahnya ternyata dalam menentukan nilai. Langkah yang pertama, kita harus membaca cerpen ya. Membaca cerpen atau mendengarkan cerpen jika itu berupa film
atau dibacakan. Selanjutnya kita menunjukkan nilai-nilai kehidupan. Nah, ketika kita sambil membaca, sambil mendengarkan cerita pendek itu, kita harus mencari ya bagian-bagian penting yang berguna atau bermanfaat. Nah, itu nanti kita akan kelompokkan ke dalam bagian nilai-nilai kehidupan. Misalkan nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika cerpen. Kita mendengarkan sebuah kalimat terkait dengan bahasanya yang enak didengar. Nah, itu masuk kategori nilai estetika atau keindahan cerpen. Dengan buktinya bahasanya mudah dipahami, bahasanya lugas, dan lain sebagainya. Kita menemukan lagi kutipan cerita, kita masukkan ke dalam sosial. Kita menemukan lagi, sosial lagi. Nah, itu ya. Jadi sambil mendengarkan, sambil membaca, sambil kita mengelompokkan. Ini masuk dalam kategori nilai apa? Seperti itu. Setelah kita mengelompokkan atau menunjukkan nilai-nilai kehidupan, barulah kita menganalisis ya. Aktualisasikan kehidupan sehari-hari. Kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan saat ini. Nah, itulah langkah-langkah dalam menentukan nilai. Karena sesuatu yang berguna harusnya kita manfaatkan kan. Nah, ini ya aplikasinya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kelas 11 sesuai kurikulum 2013 terkait cerita pendek. Jika kalian ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar ya. Mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan komen, serta share video pembelajaran ini untuk bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.